Shalom semuanya, baik kalau Bapak Ibu itu senang sekali dengan sebuah judul khotbah. Saya ingin menyampaikan dengan tema belajar dari kehidupan Dorcas dan Delilah. Teks kita terambil dari Hakim-Hakim pasal 16 ayat yang ke-18 dan nanti dilanjut dengan Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang ke-36 sampai 38. Kita baca dulu di Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 32 sampai 43. Ayat 32. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu dia singgah juga kepada orang-orang kudus yang ada di Lida. Di situ didapati seorang yang bernama Enas yang telah 8 tahun terbaring dalam tidurnya karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Enas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah, bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan yang bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani adalah Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberikan sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya itu dibaringkan di ruang atas. Lida dekat Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Petrus pun berkemas dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, dibawanya ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu itu masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus ia duduk. Ia bangun dan duduk. Petrus memegang tangannya membantu ia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope di rumah seseorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Kita baca lagi di Hakim-Hakim pasal 16 ayat yang ke-18 saja. Ketika dilihat Delilah bahwa segala isi hatinya telah diceritakan kepadanya, disuruhnyalah memanggil raja orang Filistin. Katanya, sekali lagi datanglah kemari, sebab ia telah menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu
kepadanya sambil membawa uang. Belajar dari kehidupan Dorcas dan Delilah. Nama aslinya itu adalah Tabitha, tapi di dalam bahasa Yunaninya yaitu Dorcas. Dorcas adalah seorang murid yang mau memberanikan dirinya memberikan sebuah kebaikan bagi orang lain. Dia memberikan satu teladan yang baik, yaitu apa? Dia mau memberikan hidupnya bagi Tuhan. Dengan cara apa? Dia memberikan sedekah. Bayangin loh saudara ya, kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan itu adalah hidup yang mau taat kepada kebenaran firman Tuhan. Itu kalau dari sisi Dorcas atau disebut dengan Tabitha. Pada waktu itu Tabitha atau Dorcas itu sakit, lumpuh. Dia harus si Petrus ini pergi ke Yope untuk menyembuhkan si Dorcas ini karena lumpuh sekitar 8 tahunan. Dia punya teman namanya Enas. Enas itu 8 tahun lumpuh, tidak bisa berjalan. Dan endingnya apa? Kalau nggak salah gini, antara Enas atau enggak Dorcas itu yang lumpuh. Pokoknya endingnya itu si Dorcas lumpuh. Si Petrus pun berdoa meminta kesembuhan, healing restoration terjadi dalam kehidupan Dorcas. Di sisi lain, kita belajar dari Delilah bahwa segala isi hatinya itu telah diceritakannya kepadanya. Jadi Delilah ini menceritakan segala isi hatinya kepadanya. Terus sekali ini lagi datanglah kemari, sebab aku menceritakan segala isi hatinya kepadaku. Yaitu apa? Tuhan menyuruh Delilah untuk, istilahnya orang sekarang, curhat dengan baik, dengan maksud agar dia mencurahkan isi hatinya sebagai ungkapan rasa yang begitu mendalam dalam hidup ini. Mari belajar dari kehidupan Belajar dari kehidupan Dorcas. Kalau dari kehidupan Dorcas itu harus mempunyai iman yang kuat. Seperti perempuan pendarahan 12 tahun itu. Sekali menjamah jubah Yesus, dia langsung sembuh. Itu nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri di dalam Markus pasal yang kelima. Markus pasal yang kelima ayat 25 sampai 30. Ya, ayat 25 sampai 30 dari Markus pasal yang kelima. Kalau dari sisi Delilah kita dapat belajar harus mau hidup sepenuhnya di dalam hadirat Tuhan, mencurahkan isi hatinya yang penuh dengan kesungguhan hati untuk adanya sebuah kesembuhan ilahi yang terjadi di antara kedua orang ini. Itulah saudara, kehidupan kita seringkali datang silih berganti dalam hidup ini. Tetapi kita dapat belajar melalui setiap proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita,
mendatangkan kebaikan. Dari sebuah proses yang kita alami, kita dapat belajar untuk apapun yang kita lakukan, lakukanlah untuk Tuhan, dan Tuhan pasti turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Terima kasih banyak saudara, dan terima kasih banyak. Dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.